Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Purnama. Saya berasal dari kelas 12 TKJ 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan hal yang menimbulkan pro kontra antara generasi muda dan para orang tua, yaitu uh, media sosial. Nah, dalam bab kali ini saya akan menjelaskan Gen Z dalam bermedia sosial dan etika kecerdasan bermedia sosial. Kita masuk ke slide yang pertama, yaitu dampak positif media sosial. Nah, dampak positif dari media sosial ini sangat banyak sekali, tapi saya hanya menyertakan salah tiga dari semua bermacam-macam dampak positif dari media sosial. Yang pertama adalah dukungan sosial. Nah, dengan media sosial ini eh, kita dapat membangun komunitas, mengurangi rasa terisolasi, dan meningkatkan harga diri, serta mendapatkan teman-teman yang berasal dari sosial media atau yang biasa disebut teman online. Kemudian ekspresi diri. Nah, biasanya kita cenderung untuk mengekspresikan diri kita. Seperti saya di sosial media sering mengupload tentang kegiatan saya sehari-hari atau kegiatan yang berhubungan dengan hobi saya. Kemudian akses informasi di media sosial kita dapat banyak sekali menjumpai informasi yang tak terbatas dan edukasi yang bisa kita pelajari dari berbagai macam jenis. Kemudian selanjutnya adalah dampak negatif dari media sosial. Nah, mungkin kita anak muda sering menjumpai berbagai macam tren atau viral lah. Nah, kita itu cenderung untuk uh, mengikuti apa yang sedang tren atau mengikuti apa yang sedang viral. Nah, itulah yang disebut dengan FOMO atau fear of missing out. Nah, dampaknya adalah kita biasa uh, mendapat kecemasan dan rasa depresi saat kita tidak melakukan tren tersebut. Kemudian adalah cyberbullying atau bully yang terdapat di media sosial. Nah, terus selanjutnya adalah perbandingan sosial. Nah, perbandingan sosial ini biasa kita lakukan ketika melihat influencer atau content creator hidup mereka itu perfect sekali dan kita cenderung membandingkan diri kita sendiri dengan mereka. Nah, seperti itu. Kemudian konten negatif dan informasi hoax. Dengan adanya media sosial ini kan konten-konten itu bisa kita akses dengan mudah. Nah, konten negatif juga bisa diakses dengan mudah. Nah, dengan itu kita harus memilah dan memilih mana konten yang positif, mana konten yang negatif. Kemudian harus memilih mana informasi yang benar, mana informasi yang hoax. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tips penggunaan media sosial. Nah, di sini biasanya saya menerapkan sehari-hari. Nah, di sini saya akan sharing ke kalian bagaimana tips penggunaan media sosial yang sehat. Yang pertama adalah luangkan waktu untuk aktivitas kita sehari-hari. Mungkin bisa dimulai dengan membaca buku, terus berolahraga, uh, meluangkan waktu kita untuk hobi kita, nah, menghabiskan waktu bersama orang-orang di dunia nyata. Nah, itu bisa kita lakukan. Kemudian hindari menyebarkan, mengakses, dan membuat konten-konten yang negatif dan hoax. Kemudian yang ketiga, hindari membandingkan diri kita dengan orang lain yang ada di sosial media. Nah, selanjutnya adalah peran orang tua dan tenaga pendidik. Nah, di sini peran orang tua dan pendidik itu sangat penting ya. Terutama orang tua harus mengetahui aktivitas anak-anak mereka tentang pengalaman mereka di sosial media dan bagaimana mereka menanggapinya. Kemudian tenaga pendidik dapat menjelaskan edukasi tentang literasi digital dan kesehatan mental serta etika dalam bermedia sosial. Nah, masuk ke bagian kesimpulan, di sini media sosial memiliki dua sisi, positif dan negatif. Bagi generasi muda, pengguna media sosial yang bijak dan bertanggung jawab sangat penting untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif. Kemudian kolaborasi antara anak muda, orang tua, dan pendidik
diperlukan untuk menciptakan lingkungan digital yang suportif, aman, dan sehat. Nah, mungkin terdengar sederhana penyampaian saya, tapi saya harap ini bermanfaat. Mari kita bersama-sama mendukung generasi muda dalam menjaga kesehatan mental dan di era digital ini yang penuh dengan tantangan dan peluang. Nah, mungkin saya akan mencantumkan satu lagu, lagu yang sempat viral dulu, sempat tren. Lagunya tentang media sosial juga, bagaimana kita beretika dan bijak bersosial media. Mungkin linknya akan saya taruh di deskripsi di bawah. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.